Dikenal sebagai negara eksotis dengan ribuan pulau dan pantai yang indah, Indonesia kerap jadi destinasi wisata yang diincar turis mancanegara. Selain panorama alam yang luar biasa, Indonesia punya banyak keunikan, mulai dari bahasa, budaya, hingga kebiasaan unik warga negaranya yang bikin bule heran melihatnya. Kerokan. Kerokan memang ciri khas orang Indonesia ketika masuk angin. Hal ini dipercaya dapat memberikan ruang agar angin dapat keluar dari tubuh. Biasanya, semakin merah kerokan, maka di bagian tubuh itulah sumber rasa sakitnya. Alat yang digunakan untuk kerokan ini pun cukup sederhana. Hanya menggunakan koin dan minyak angin maupun balsam. Meski sudah menjadi budaya di Indonesia, aktivitas warga Indonesia yang sudah mendarah daging ini membuat para turis bergidik merasa syok. Nyeker atau berjalan tanpa alas kaki. Kebiasaan satu ini juga sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Orang desa ataupun orang kota nyatanya kerap memilih bertelanjang kaki kemana-mana alias nyeker. Terlebih bagi mereka yang tinggal di pedesaan, nyeker sambil menempuh perjalanan jauh pun merupakan hal yang biasa. Meski terlihat norak ataupun kampungan, tapi nyeker nyatanya jadi favorit semua orang. Kenyamanan orang Indonesia untuk nyeker ini rupanya banyak membuat turis terheran-heran. Belum makan kalau belum makan nasi. Bukan orang Indonesia namanya kalau tak makan nasi. Maklum saja, perut orang Indonesia memang sudah terbiasa dengan nasi karena nasi merupakan makanan pokok. Mulai dari sarapan hingga makan malam, kebanyakan orang Indonesia selalu memakan nasi. Bahkan, makanan apapun yang tidak mengandung nasi, maka hanya dianggap sekedar cemilan, bukan makanan berat. Dan karena kebiasaan memakan nasi, Indonesia masuk di urutan ketiga sebagai negara pemakan nasi terbesar di dunia. Kebiasaan unik warga Indonesia ini ternyata sering bikin bule kaget melihatnya. Banyak ilmuwan percaya jumlah perempuan di dunia ini lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Ketidakseimbangan jumlah ini bahkan sangat kuat terlihat di beberapa negara, di mana laki-laki sangat diminati hingga membuat perempuan rela melakukan apa saja untuk menarik pasangan laki-laki. Bahkan, pemerintah di sejumlah negara ini bersedia membayar pria yang bersedia menikahi perempuan lokalnya. Italia. Siapa sangka, jika dibalik julukannya sebagai negara penuh cinta dan romansa yang mendunia, Italia ternyata krisis pria. Populasi perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki. Hal ini karena kebanyakan wanita yang sudah menikah di sana menolak gagasan untuk melahirkan lebih dari satu anak. Dan adalah Bormida, desa yang terletak di barat laut Italia, mengusulkan program yang menawarkan sekitar 2.000 euro atau setara 33 juta rupiah kepada siapa saja yang bersedia pindah untuk menetap dan menikah dengan satu wanita Italia. Rusia. Berbeda dengan Italia, di negara pecahan Soviet ini nampaknya menjadi negara impian bagi banyak pria karena pemerintahnya memberikan kebijakan bagi pria untuk melakukan poligami. Bahkan, pemerintah Rusia akan memberikan tunjangan sebesar 30-90 juta rupiah bagi mereka yang berpoligami dan melahirkan banyak anak. Hal tersebut dilakukan pemerintah Rusia lantaran tingkat kelahiran di Rusia yang memang sangat merosot dan juga jumlah perempuan di Rusia lebih banyak yang tak bersuami lantaran kurangnya populasi pria di negara tersebut. Singapura. Negara tetangga sebelah kita ini memberikan banyak bonus bagi mereka yang menikah dan sudah punya anak. Bukan main-main, bonus akan terus mengalir, bahkan sampai anak ketiga lahir.
Bahkan bagi pasangan yang punya anak, mereka akan dapat banyak sekali potongan untuk membeli tempat tinggal. Belum lagi saat mereka melahirkan, pemerintah Singapura akan memberikan tunjangan mencapai 8.000 dolar Singapura atau 80 juta rupiah bagi pasangan yang bersedia memiliki 3 atau 4 orang anak. Masalah biaya persalinan dan lain-lain juga sudah ditanggung pemerintah. Hal tersebut dilakukan lantaran mandeknya angka kelahiran di negeri kepala singa tersebut. Sepak bola merupakan olahraga yang identik dengan laki-laki. Selain mengandalkan kekuatan fisik, sepak bola juga termasuk olahraga keras. Namun bagaimana jika sepak bola dimainkan oleh wanita? Wanita yang kodratnya lemah lembut bisa bermain sepak bola. Dan ternyata setelah ditelisik, tidak sedikit pesepak bola wanita yang memiliki wajah cantik bak model. Kita lebih suka melihatnya menjadi model ketimbang menjadi pemain sepak bola. Untuk itu, Top Highlight mencoba membeberkan beberapa pesepak bola cantik di dunia. Yang pertama adalah seorang kiper tim nasional Amerika Serikat periode tahun 2000 hingga tahun 2016, Hope Solo. Wanita cantik ini mempersembahkan medali emas Olimpiade 2008 dan Olimpiade 2012 untuk negaranya Amerika Serikat. Jika di sepak bola pria, kita mengenal kiper legenda asal Italia Gianluigi Buffon, maka untuk wanitanya dia adalah Hope Solo. Memiliki tinggi yang semampai dengan wajah yang cantik dan manis, Hope Solo juga berprofesi sebagai fotomodel untuk iklan merek-merek olahraga terkenal. Selanjutnya, pesepak bola cantik asal Kanada, Lauren Sesselman. Pemain yang berprofesi sebagai pemain bertahan atau bek ini, pasti kita tidak menyangka jika Lauren adalah pemain bola. Parasnya yang cantik lebih cocok sebagai model ketimbang pemain bola. Wanita yang sudah mempersembahkan medali emas di Pan America Games untuk negaranya Kanada dan medali perunggu di Olimpiade 2012 London. Lauren juga berkecimpung di dunia model dengan menjadi model iklan beberapa produk olahraga maupun kecantikan. Kemudian pesepak bola cantik asal Belanda yang bernama Anouk Hogendijk. Gelandang serang tim nasional Belanda ini bermain di klub Ajax Amsterdam. Wanita cantik ini terkenal kepiawaiannya dalam mengolah bola sekaligus berparas cantik. Dengan rambutnya yang pirang dan kulitnya yang indah, Anouk dinobatkan sebagai pesepak bola tercantik di Eropa pada tahun 2018 kemarin. Anouk Hogendijk pernah berkunjung ke Indonesia dalam rangka coaching klinik di Kota Bandung. Yang terakhir, pesepak bola cantik menurut Top Highlight adalah pesepak bola asal Prancis, Laure Boulou. Prancis dikenal memiliki wanita-wanita yang berparas cantik, salah satunya Laure Boulou. Wanita cantik kelahiran 22 Oktober 1986 ini bermain untuk klub Paris Saint-Germain yang berposisi sebagai bek kiri. Laure merupakan pemain kunci untuk keberhasilan PSG dalam meraih Piala Prancis musim 2009 sampai 2010 dan musim 2017 sampai 2018. Selain itu, Laure bermain gemilang di Euro 2013 sehingga namanya masuk ke dalam Euro All-Star 2013. Ditambah bahwa Laure Boulou pernah dinobatkan sebagai pesepak bola terseksi di Eropa, oleh sebab itu Laure menjadi model iklan produk olahraga. Bencana datang memang tak bisa diduga-duga, tapi banyak orang percaya bahwa sebelum itu terjadi, alam sudah memberikan berbagai pertanda. Salah satunya melalui hewan yang dipercaya sebagai pendeteksi bencana alam berikut ini. Kucing.
Hewan yang paling bersahabat dengan manusia dan menjadi hewan peliharaan favorit ini menjadi salah satu hewan yang cukup sensitif akan kedatangan bencana alam. Biasanya, selang beberapa hari sebelum bencana datang, kucing akan menunjukkan perilaku yang cukup aneh. Kucing akan menjadi lebih mudah stres dan mudah mengamuk. Diperkirakan, hewan pendeteksi bencana alam yang satu ini mengetahui gejala ancaman melalui pendengarannya. Jadi, jangan anggap sepele keberadaan kucing di sekitar kalian ya. Sapi. Tak banyak yang tahu jika hewan penghasil susu ini juga merupakan hewan pendeteksi bencana alam yang cukup sensitif. Menurut penelitian yang dilakukan di salah satu universitas Jepang, sapi mampu mendeteksi kedatangan bencana gempa jauh sebelum bencana itu datang. Sapi biasanya akan menurunkan produksi susu dalam jumlah yang cukup drastis ketika bencana gempa datang. Hiu merupakan salah satu hewan air yang sangat sensitif pada perubahan suhu air. Karena kemampuannya inilah, ikan hiu dipercaya mampu memprediksi akan datangnya bencana badai. Ikan hiu biasanya akan berkumpul di area atau lokal tempat terjadinya badai besar. Ini karena ikan hiu memang hewan yang suka memburu badai. Jadi, jika sedang melaut atau berkeliling pulau dan cuaca buruk ditambah ada kumpulan hiu, mungkin sebaiknya urungkan dulu rencana liburan. Pilih hari lain yang cuacanya lebih cerah dan bersahabat. Dalam berbagai kisah negeri dongeng, sering digambarkan cerita cinta tentang seorang wanita biasa yang kemudian dipersunting oleh pangeran tampan. Terdengar mustahil memang, tapi beberapa wanita berikut ini bisa dibilang putri dongeng di dunia nyata. Charlene Lynette Wittstock, atlet renang Olimpiade asal Afrika Selatan ini dipersunting oleh Pangeran Kerajaan Monaco. Pertemuan keduanya terjadi berkat profesi Charlene sebagai atlet saat menjalankan kompetisi renang tingkat dunia di Monaco. 6 tahun kemudian dari pertemuan pertamanya, keduanya kembali bertemu secara tidak sengaja saat di kota Turin, Italia. Isu hubungan keduanya mulai berhembus hingga akhirnya mereka memutuskan menikah pada 2011. Kini, Charlene pun berstatus sebagai putri mahkota Monaco. Letizia Ortiz Roca Solano adalah wartawan dan pembaca berita sebuah televisi lokal di Spanyol sebelum akhirnya dipersunting oleh putra mahkota Spanyol, Pangeran Philip. Pernikahan mewah digelar pada 22 Mei 2004. Status Letizia yang janda tak pernah jadi masalah bagi keluarga kerajaan. Menikah dengan Pangeran Spanyol, Letizia menjadi ratu pertama Spanyol yang tidak berasal dari kalangan bangsawan. Mereka pun dikaruniai 3 orang anak. Tahun 2004 merupakan tahun keberuntungan bagi Mary Elizabeth Donaldson setelah dipersunting oleh putra mahkota Denmark, Pangeran Frederik. Pertemuan tidak sengaja terjadi di Sydney, Australia dalam perhelatan Olimpiade 2000. Kesan pertama langsung membuat Pangeran Frederik jatuh hati pada Mary. Semula, Mary enggan menjadi istri pangeran lantaran kekhawatiran pihak keluarga kerajaan yang tak menerima Mary, seorang perempuan dari kalangan rakyat biasa. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keluarga kerajaan menyambut baik pilihan sang pangeran. Pernikahan ketika itu digelar sangat mewah dengan 800 undangan. Rania Al-Yassin adalah gadis Palestina biasa yang lahir pada 1970. Nasibnya seberuntung putri di negeri dongeng setelah menjadi istri Pangeran Abdullah bin Al-Hussein asal Yordania.
Banyak orang tak menyangka akan keberuntungan Rania, lantaran Rania dikenal sebagai perempuan yang sederhana namun juga tomboy. Pada sejumlah media, Rania mengaku bertemu pangeran dalam sebuah pesta makan malam. Tak butuh waktu lama, 2 bulan kemudian mereka bertunangan hingga kemudian menikah. Menjadi keluarga kerajaan, Rania ternyata membuktikan bahwa dirinya memang pintar dan tercatat sebagai wanita cantik dan cerdas dalam daftar Forbes. Hobi dan kesenangan pastinya berbeda antara seorang dengan yang lain. Salah satu kegemaran yang banyak dimiliki ialah mengumpulkan atau mengkoleksi barang. Perangko, barang antik, mata uang negara asing mungkin sudah terdengar biasa. Namun bagaimana dengan benda-benda berikut ini? Koleksi saus pedas. Vic Klinko adalah penggemar berat saus pedas dengan koleksi saus lebih dari 9.000 botol. Koleksi Klinko dimulai 22 tahun yang lalu ketika istrinya memberikan beberapa botol saat hari Natal. Koleksi yang ia miliki disusun berdasarkan wilayah asal produk saus tersebut. Vic Klinko juga memiliki rak khusus untuk jenis Tabasco. Klinko memiliki botol unik dan langka seperti botol saus berbentuk granat, pedang, atau tengkorak. Jeff Libo, seorang kolektor kaleng sudah mengumpulkan 87.500 kaleng dalam 40 tahun. Untuk menunjang hobinya, selama 2 tahun, ia membangun sebuah rumah tersendiri yang dindingnya dipenuhi oleh barang koleksinya tersebut. Sekitar 5.000 kaleng ia susun memenuhi dinding rumahnya. Jeff mengaku sudah memulai hobinya ini dari umur 13 tahun. Ia mendapatkan koleksi pertama dari ayahnya yang bekerja di pabrik kaleng. Koleksinya kini bernilai 1,6 juta dolar. Penggaruk punggung. Benda yang satu ini memang sangat membantu apabila tangan kita tak sampai untuk menggaruk punggung. Pada umumnya, orang hanya akan membeli 1 atau 2 buah penggaruk punggung. Namun berbeda dengan Manfred S. Rothstein, seorang kolektor penggaruk punggung dari North Carolina, USA. Ia memiliki 674 penggaruk punggung dari 71 negara. Koleksi yang dimiliki Manfred pun beragam, mulai dari bentuk umum seperti tangan dengan bahan kayu sampai tokoh-tokoh kartun Disney yang lucu dan imut. Manfred memulai koleksi dari tahun 1970. Banyaknya jumlah koleksi penggaruk punggungnya ini membuat ia mendapat rekor dunia. Pemimpin suatu negara seharusnya mengikuti atau mendukung apa kemauan rakyatnya, mendengarkan keluh kesah rakyatnya, dan bersikap adil di hadapan rakyatnya. Sulit memang menemukan seorang pemimpin di zaman sekarang yang sempurna. Mungkin di benak sanubari seorang pemimpin sekarang ingin seperti itu, namun ada hal yang menghalangi untuk bersikap seperti itu. Akan tetapi, ada hal yang mengerikan jika seorang pemimpin yang bersikap tidak adil akan nasib rakyatnya, seperti sikap pemimpin diktator. Ambisi politiknya yang ingin menguasai negara-negara sekitarnya bahkan dunia membuat para pemimpin ini menghalalkan segala cara. Bahkan, dia rela mengorbankan rakyatnya sendiri, apalagi yang menentang kekuasaannya. Untuk itu, Top Highlight mencoba membeberkan keganasan para pemimpin diktator di dunia. Yang pertama adalah Pol Pot. Dia adalah seorang yang dikenal sebagai diktator yang sangat kejam, pemimpin Khmer Merah. Dia memimpin Kamboja pada tahun 1975 ketika zaman kepemimpinannya melakukan genosid sebesar 2,5 juta orang. Itu adalah 25% dari populasi penduduk Kamboja pada saat itu. Pol Pot memaksa orang untuk bekerja di pertanian yang dikenal sebagai ladang pembantaian. Selain itu, Pol Pot menghapuskan agama serta hak milik dan uang pribadi.
Pol Pot dapat mengendalikan populasi dan eksekusi sewenang-wenang dan kerja paksa. Pemimpin kejam selanjutnya adalah Mao Zedong. Pemimpin yang satu ini telah banyak menghilangkan nyawa rakyat China demi ambisi kekuasaannya. Di tangannya bersimbah darah banyak rakyat China. Salah satu program politiknya yang mencontek model ekonomi Uni Soviet pada tahun 1958 yang telah menewaskan 45 juta rakyat China. 10 tahun kemudian, Mao Zedong mendeklarasikan revolusi kebudayaan demi memberhanguskan kebudayaan borjuis. Dari deklarasi tersebut, memakan tumbal nyawa rakyat China sebanyak 30 juta orang tewas. Dinilai pemimpin yang terkenal paling kejam di dunia, dia adalah Adolf Hitler. Kekejaman pria ini sampai sulit dihitung jumlah korban kekejamannya. Pemimpin Nazi Jerman ini telah memerintahkan pembantaian 11 juta orang, yang 6 juta lainnya orang Yahudi. Kemudian Hitler menyulut Perang Dunia Pertama yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 70 juta orang. Tidak sampai di situ, kekejaman Hitler adalah telah menyiksa semua tahanan politiknya di kamp konsentrasi. Hitler melakukan genosid rakyat Polandia pada tahun 1939 dengan lebih dari 16.000 rakyat Polandia tewas. Yang lebih mengenaskan, Hitler melakukan Kristallnacht atau gladi resik, yakni pembantaian semua orang Yahudi. Lebih dari 30.000 pria Yahudi disiksa dan dibunuh di kamp konsentrasi. Dan yang lebih mengerikan lagi, Hitler menahan ribuan wanita Yahudi dan dipaksa menjadi pelacur untuk tentaranya. Dan terakhir, seluruh wanita Yahudi disterilisasi agar tidak melahirkan keturunan Yahudi. Penuh dengan cahaya gedung ternyata tidak membuat ibu kota lepas dari tempat mistis. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur ini, ada juga makhluk-makhluk yang tak tidur tiap malamnya di sudut kota metropolitan ini. Terletak di kawasan Kuningan, Jalan Rasuna Said memiliki kontur jalan yang cukup lebar dan berliku yang membuat cukup sering terjadi kecelakaan. Konon, pada awal tahun 1990, ada seorang pengemudi mobil yang berhenti di Jalan HR Rasuna Said dan dihampiri seorang anak kecil yang meminta uang. Namun, begitu pengemudi kembali tancap gas, anak tersebut masih berada di samping kaca sambil tertawa dan tiba-tiba menghilang. Stasiun Manggarai dikenal sebagai salah satu stasiun besar di Jakarta. Stasiun ini memiliki sebuah area khusus untuk meletakkan gerbong kereta. Sebagian gerbong kereta rusak akibat kecelakaan, termasuk gerbong kereta bekas tragedi Bintaro. Banyaknya gerbong kereta tak layak pakai akibat kecelakaan inilah yang membuat suasana stasiun Manggarai menjadi cukup mistis. Kabarnya, penampakan yang sering terlihat adalah hantu anak-anak yang berlarian dan sesosok wanita. Saking seramnya, stasiun Manggarai pernah menjadi lokasi sebuah acara horor di televisi. Taman Kota Langsat merupakan sebuah taman umum biasa. Di dalamnya terdapat fasilitas jogging trekking dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Namun, di balik pepohonan rimbun tersebut ternyata tersimpan kisah cukup mistis. Kejadian aneh kerap muncul di malam hari. Kabarnya, warga di sekitar Taman Kota Langsat cukup sering melihat penampakan wanita dan sosok hitam besar. Biasanya penampakan ini terlihat di pohon-pohon rindang yang tampak begitu angker.